Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, pemirsa Ainus, dimanapun saja Anda berada, kami membahas kajian dari surah Al-Hujurat. Sudah dibahas ayat 9, 11, 9, 10, dan 11. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ayat 12. Masih dari surah Al-Hujurat bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Dr. Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Ayat 12 dari surah Al-Hujurat dibuka dengan panggilan untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang beriman. Di sini nampak bahwa Allah sangat perhatian kepada orang-orang beriman. Allah bimbing mereka, Allah jaga mereka, Allah rawat mereka. Jangan sampai mereka saling bermusuhan di antara mereka. Jangan sampai mereka saling putus tali persaudaraan di antara mereka. Karena mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Mereka yang mengerti apa maksud Allah menciptakan langit, apa maksud Allah menciptakan bumi, apa maksud Allah menciptakan manusia. Mereka mengerti itu. Makanya dalam Al-Quran selalu ada panggilan khusus untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ketika yang Allah panggil orang-orang beriman, maka Allah kasih panduan-panduan supaya orang-orang beriman ini tetap patuh kepada Allah, baik secara ritual maupun secara sosial. Nah, untuk kali ini karena surah Al-Hujurat sebagai surah yang secara khusus hanya membahas tentang adab, akhlak dan sebagainya, termasuk akhlak sosial, maka kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara berakhlak sosial supaya hamba-hamba Allah tetap bersaudara seiman, bersaudara senasab, bersaudara sebangsa, bersaudara setanah air, bersaudara secara kemanusiaan di muka bumi. Bahwa persaudaraan ini begitu luas karena semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama mereka tidak memusuhi, tidak menyerang, tidak membunuh, maka kita tetap berdamai. Tapi kalau mereka sudah mulai menyerang, seperti di Gaza misalnya, sudah mengusir, nah di situ kata Allah, kamu jangan diam, lawan. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan kezaliman. Nah, dalam konteks seperti ini, supaya kedamaian di muka bumi tetap ada, kitalah semua yang membawa risalah ini. Allah memberikan 3 cara supaya persaudaraan tetap terjaga. Berbeda sih boleh. Ya Bu ya? Coba di antara ibu ada yang sama nggak mukanya? Enggak. Kok bisa ya Bu ya? Masya Allah, itulah kekuasaan Allah. Nah, ada yang sama nggak sifatnya? Enggak. Berbeda. Nah, sekarang kata Allah, supaya kamu tetap berdamai dalam perbedaan, tapi tetap bersaudara dalam perbedaan, ini caranya. Pertama, kata Allah, jangan prasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Adh-dhon artinya prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsm wala tajassasu. Nah, perhatikan kata Allah. Jadi adh-dhon di sini prasangka secara umum. Namun para ulama tafsir mengartikan dhonnusu, itu prasangka buruk. Jadi suami pulang terlambat padahal dia lagi lembur, sudah enggak dibukain pintu. Nah, ini namanya prasangka buruk. Jangan-jangan dia terlambat karena masih lama menunggu ngantri buat bawain bakso buat ibu. Ya bisa jadi. Makanya jangan prasangka buruk. Atau banjir ya Ustadz ya di jalan. Ya kan kayak jalan. Kemarin rame ya kan. Benar. Jadi tetaplah ya Bu ya, mulai sekarang sambutlah suami dengan senyum. Masya Allah. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan memata-matai. Begitu suami baru nyampe kantor, video call, lagi di mana? Kan repot Bang. Ada yang gitu ada? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Ya alhamdulillah ya. Begitu pulang ke rumah, mana dompetnya? Mana foto-fotonya? Buka HP.
Nah, ini namanya mematai ya. Nah, janganlah bikin suami tenang di rumah, bikin suami rehat di rumah. Karena setiap prasangka buruk tidak nyaman. Nah, tidak baik. Nah, termasuk juga Bu. Halo. Suami juga jangan prasangka buruk kepada istri. Makanya tidak boleh Bu, seorang istri di rumah menerima laki-laki sebagai tamu selama suaminya masih di luar. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan prasangka buruk. Nah, ini namanya wala tajassasu. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini dari kata ghibah. Ghibah itu kata ghaib. Ghaib artinya apa? Dia membicarakan orang lain di saat orang itu nggak ada. Indal ghaib. Itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu ghaib. Jadi temannya nggak ada dibicarain. Nah, kalau bicaraan yang baik itu pun juga hati-hati juga. Kalau demi kebaikan sih is okay kalau kebaikannya. Tapi kalau dibicarakan yang buruk-buruk misalnya, janganlah. Halo? Ini sudah terlalu banyak orang begitu mudah sekarang Ibu ya. Menyebut yang buruk-buruk dari orang lain. Dibongkar ya Allah keburukannya. Ya masing-masing punya rahasia. Ibu punya rahasia. Suami punya rahasia. Anak punya rahasia. Jagalah rahasia masing-masing. Jangan diintip-intip. Jangan dibicarain ke orang lain. Juga suami nggak boleh menjelek-jelekkan istri di depan istri orang lain. Istriku itu ya Allah itu sudah hitam pendek lagi itu. Nah, udahlah jangan. Masing-masing itu punya sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya para suami kalau pulang ke rumah panggil istri dengan nama yang baik. Wahai cantik, wahai manis, wahai Humairah. Ya Bu ya? Ya, apapun itu yang penting kita bikin istri senang gitu ya. Nah, makanya tidak boleh saling menjelekkan. Ibu juga tidak boleh menjelekkan suami di depan orang lain. Ya suamiku tuh ya Allah tuh jelek banget tuh dia begini. Benar mungkin suami punya kekurangan, benar. Tapi jangan disebut-sebut keburukannya di depan orang lain. Mungkin suami ibu ya, dia sering terlambat misalnya ke kantor misalnya. Ibu jelek-jelekin. Boleh ibu memperbaiki. Tapi jangan menyebutnya di depan banyak orang. Sehingga suami menjadi dihinakan, direndahkan dan sebagainya. Ini termasuk wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di penutup ayat Allah memberikan perumpamaan. Bahwa orang yang menggibah saudaranya seperti makan daging bangkai saudaranya. Coba siapa yang mau makan daging bangkai orang lain? Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi kata Allah dipaksakan suruh makan itu. Itulah orang menggibah. Saking buruknya orang menggibah. Saking hinanya orang menggibah. Saking jeleknya orang menggibah. Saking Allah enggak suka sama orang menggibah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kau benci itu tapi dipaksakan ya Allah. Wattaqullah, kata Allah. Solusinya ayo bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Itu pun yang mau bertobat Allah masih nerima. Makanya mulai sekarang, halo. Mulai sekarang ya coba sepakat teman-teman. Kita sepakat yuk. Sepakat yuk. Mulai hari ini. Bye-bye. Ghibah. Yes. Yeah. Masya Allah. Masya Allah. Bu. Ghibah itu ternyata ya ngomongin orang di belakang gitu ya, Abi ya. Kalau orang yang nggak ada kita omongin, ya Bu ya. Tapi kan yang diomongin baik-baik, Abi. Boleh nggak? Nah, kalau yang kebaikannya Masya Allah misalnya. Boleh. Kita ngomongin Bang David. Ya. Bang David tuh Masya Allah senyumnya bagus. Masya Allah. Orangnya ramah. Allah. Kalau kita dengerin menyenangkan. Kan bagus. Itu boleh? Boleh. Tapi kalau menceritakan keburukannya sebagai pelajaran buat yang lain gimana? Nah. Misalnya maaf ini orangnya dia sudah makan korban banyak orang. Tapi dia ceritakan tentang kejahatan orang ini. Karena ini melakukan tindak kriminal lah begitu Abi. Boleh nggak? Tapi nanti jawabnya Abi. Okay. Jawabnya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Siapa yang mau nanya Ibu? Oke silakan Ibu yang di pojok.
Izin bertanya Ustadz. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkenaan dengan yang barusan disampaikan, yaitu lupa, maaf. Nama. Kan nama saya Irwana dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Ibu Irwana. Irwana. Silakan Bu Irwana. Berkenaan dengan yang baru disampaikan, zon nusuk dan wala tajassasu. Ini berada di tengah keluarga kita sering terjadi. Bagaimana bagi seorang istri yang menemukan, sekarang kan zamannya media sosial ya Pak. Suaminya sering main HP, lebih banyak main HP timbang lihat istrinya gitu. Akhirnya kadangkala menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi seorang istri. Iya. Diam-diam, kadang-kadang tanpa sepengetahuan, jadi lihat HP-nya, pengen tahu. Oh. Ustadz. Oh gitu. Ya. Apakah ini termasuk dalam Al-Quran yang disebut tajassus atau tajassasu tadi? Oh. Walaupun kadang-kadang kan istri mau lihat HP itu nggak selalu niatnya jelek. Iya. Ya kan Pak? Kadang-kadang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Ustadz ya. Apalagi zaman sekarang kan kenyataan itu banyak benar terjadi. Nah mudah-mudahan saya penjelasannya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri Ibu ngomongnya, iya kan Sat? Iya kan Sat? Ustaz langsung, nggak tahu. Silakan Nabi. Saya ibunya ngomong gitu, nggak tahu Bu, bukan saya. Bukan saya. Silakan Nabi. Jadi al-aslu fil hayah al-ukhuwah. Pada dasarnya dalam kehidupan itu kita bersaudara. Bersinergi, saling menjaga hati, berniat baik, tidak boleh saling berbuat zalim, itu pada dasarnya. Itu pertama. Nah, baik dalam hidup rumah tangga juga pada dasarnya harus bersaudara bersama-sama. Yang kedua, al-aslu fil hayati zawjiyah adz-dzannu. Artinya husnudzon, bahwa pada dasarnya dalam hidup berumah tangga atau bersaudara kita prasangka baik. Tidak boleh dimulai dengan negative thinking. Jangan. Pokoknya prasangka baik. Itu. Ini dasar-dasar hidup, mohon diingat. Nah, yang ketiga, al-aslu fil muamalah al-wuduh. Pada dasarnya dalam hidup kita bersama-sama kita harus terbuka. Gak boleh ada yang disembunyikan. Selama itu kebaikan yang sudah. Apalagi suami istri. Nah, tapi juga yang keempat, prinsip keempat. Al-aslu fil muamalah adamu tajassus. Pada dasarnya dalam muamalat tidak boleh kita suka mencurigai, memata-matai. Dan suami istri apalagi ya sudah terbuka aja. Tapi ingat, masing-masing punya privasi. Masing-masing punya rahasia. Tidak boleh seorang istri memata-matai. Termasuk at-tajassus, istri yang suka ngintip-ngintip HP-HP suaminya. Sepakat? Yes. Kayaknya ibu yang tadi masih belum puas Bu Ira. Masih mau. Tuh Bu. Intinya ya kita percaya sama suami. Kalau suami bohongin kita gimana? Kan pasti gitu kan? Udah dipercaya kok dibohongin gimana? Ya serahin sama Allah Bu. Oh, kalau kayak gitu nanti Allah juga kasih teguran ke suami ibu. Betul nggak? Betul nggak? Betul, biasanya orang yang macam-macam dalam rumah tangganya pasti ada aja teguran Allah kasih. Nggak ke suaminya, nggak ke istrinya. Begitu juga perempuan yang macam-macam dalam rumah tangga. Jangan sekarang itu bukan cuma suami. Perempuan juga banyak yang melakukan perselingkuhan. Jadi hati-hati ya, itu bisa aja teguran Allah berikan gitu ya Abi ya. Ya yang penting jaga rumah tangga tetap harmonis. Jangan ganggu, jangan ini. Serahin ke Allah, insya Allah Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu, orang beriman nggak? Makanya perintahnya buat orang beriman. Ya kan tadi kata Abi, ya ayyuhalladzina amanu ya. Iya benar. Iya kan, ya ayyuhalladzina amanu, perintah buat orang, kalau orang beriman serahin sama Allah, insya Allah Allah yang urus semuanya. Ya Bu? Bu? Bu?
Iya aja. Iya tapi enggak. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.